Bisa nggak kalau habis ngopi nggak usah wah gitu. Nggak, maksud gue teman-teman gue kalau habis ngopi seruput dikit langsung apa ya gunanya apa ya? Mbak bule Rusia ini mengatakan kepada temannya kalau ia sudah cukup lama tinggal di Indonesia dan untuk membuktikannya ia memberitahu teman bulenya cara minum kopi orang Indonesia lengkap dengan ekspresi setelah meminumnya. Pernah nggak sih kalian sadar, hampir semua orang Indonesia spontan bilang, setelah menyeruput kopi panas? Buat kita mungkin biasa, tapi buat banyak bule, kebiasaan ini justru bikin penasaran. Lucunya, setelah mereka mencoba kopi hitam khas Indonesia, mereka malah ikut melakukan hal yang sama. Ekspresi seseorang ketika ngopi. Tanpa sadar, suara "hah" itu keluar begitu saja. Dari situ, mereka mulai sadar kalau budaya ngopi di Indonesia ternyata bukan cuma soal rasa kopi. Ada suasana, ada kehangatan, dan ada kebersamaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari ini, kita bakal melihat kenapa banyak wisatawan justru jatuh cinta pada budaya ngopi Indonesia. Enak banget. Bang, kalau orang Padang minum kopi gimana? Nih. Ante, lasua nyolain akan. Pengalaman berikutnya bahkan lebih lucu. Banyak wisatawan Eropa terbiasa minum kopi tanpa ampas. Begitu mencoba kopi tubruk, mereka langsung kaget saat menemukan endapan di dasar gelas. Ada yang mengira gelasnya kotor, ada yang bercanda seperti sedang minum pasir. Baru setelah dijelaskan bahwa itu memang ampas kopi, mereka tertawa lega. Yang awalnya dianggap aneh, justru berubah menjadi pengalaman yang paling mereka ingat selama berada di Indonesia. Mas bule yang baru tiba di Indonesia ini mengatakan hal pertama yang harus dicari ketika sampai di Indonesia adalah warung kopi khas Indonesia Lur. Sembarang menurutnya, rasa kopi tubruk Indonesia itu sangat original, sangat berbeda dari kopi Americano yang biasa diminumnya Lur. So good. Bule-bule yang suka banget sama kopi tertarik buat cobain kopi khas Indonesia yang namanya kopi tubruk. Pada awalnya mereka shock karena ampas kopinya gak disaring kayak biasanya. Dan pas mereka cobain, mereka tambah shock karena rasanya jauh lebih nikmat dan rasa kopinya jauh lebih kuat. Setelah tahu cara menikmati kopi tubruk, banyak wisatawan mulai memahami sesuatu. Yang membuat kopi Indonesia istimewa ternyata bukan hanya rasanya, tetapi cara menikmatinya. Di banyak negara, kopi diminum sambil terburu-buru. Sedangkan di Indonesia, satu gelas kopi bisa menemani obrolan selama berjam-jam. Kadang kopinya sudah dingin, tapi ceritanya masih terus berjalan. Disinilah mereka melihat bahwa kopi menjadi alasan untuk berkumpul, bukan sekedar pelepas kantuk. Starling ternyata mengubah cara pandang Mas Bule tentang kopi. Awalnya dia terbiasa dengan kafe modern, lengkap dengan menu rumit, dan barista yang sibuk menjelaskan rasa fruity atau nutty. Tapi begitu ketemu Starbucks keliling khas Indo, semua jadi sederhana, hanya dengan sepeda, termos air panas, dan saset kopi. Mereka bisa melayani orang yang butuh kafein cepat tanpa ribet. Dari situ dia sadar, kopi tak selalu soal gaya, tapi soal rasa dan cerita yang bertahan lintas zaman.
Dari sudut pandang filsafat populer, budaya ini mengingatkan pada pemikiran Epicurus. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati sering datang dari hal-hal sederhana, bukan dari kemewahan. Dan budaya ngopi Indonesia terasa sangat dekat dengan gagasan itu. Warung kopi mungkin sederhana, tetapi di sanalah orang tertawa, berbagi cerita, dan melepas penat. Yang membuat pengalaman itu berharga bukan harga kopinya, melainkan hubungan yang tercipta di sekitarnya. Pakai baju dulu kek, malah duduk sambil ngopi kagak pakai baju. Cowok asal Amerika ini akhirnya merasakan langsung sensasi kopi jos yang legendaris. Kopi tubruk dari biji kopi lokal terbaik disajikan bersama arang panas yang masih membara. Suara desisan, aroma bakaran, dan wangi kopi menyatu dalam satu gelas. Awalnya terlihat aneh, tetapi setelah menyeruputnya, ia hanya bisa tersenyum kagum. Terkadang, hal paling sederhana justru menjadi pengalaman yang paling sulit dilupakan. Ada yang udah pernah coba, guys? Pada akhirnya, suara ampas kopi tubruk, dan warung kopi yang buka sampai dini hari memang terlihat sederhana. Namun semua itu membentuk budaya yang unik. Budaya yang mengajarkan bahwa secangkir kopi bukan hanya untuk diminum, tetapi juga untuk menikmati waktu dan mempererat hubungan dengan orang lain. Mungkin itulah alasan mengapa banyak wisatawan yang awalnya hanya ingin mencoba kopi Indonesia, justru pulang membawa kenangan yang jauh lebih berharga. Mancing nggak mancing? Iya, mancing di sini. Kali ini kita akan ajak David cobain kopi jos yang biasanya dijual di angkringan-angkringan di Jogja. Ini unik nih, kalian wajib coba ya kalau pas berkunjung ke Jogja. Kopi jos. Kopi jos. Nih guys, lihat deh gimana cara bapaknya bikin kopi jos. Oke, silakan. Ya, oke. Makasih. Ya. Kasih. Ya. Wah, lihat deh arangnya ngapung-ngapung gitu. Kamu saproat? Kamu